Halo semuanya, semangat pagi. Apa kabar? Bertemu kembali bersama saya, Paman Apik Agus Germanto. Kali ini kita akan membahas filsafat pendidikan. Apa arti kehidupan belajar kalkulus? Ngapain sih kita harus belajar kalkulus? Jadi Paman Apik ini nyambung memang filsafat matematika ya. Ngapain saya harus belajar limit? Ngapain saya harus belajar turunan? Ngapain saya harus belajar integral? Jawabannya adalah karena penting semua. Kehidupan kita ini sangat terbantu oleh kalkulus. Jadi, kita bisa nonton video melalui YouTube, kita bisa nonton video melalui handphone, melalui komputer, itu semua menggunakan rumus-rumus kalkulus. Jadi apa arti kehidupan kalkulus? Apa arti belajar kalkulus? Ya tentu saja banyak. Sekali ini Paman memilihkan 3 saja untuk keperluan pendidikan, filsafat pendidikan ya. Yaitu kalkulus yang pertama adalah kecil itu penuh arti. Wah, apa ini? Isaac Newton dan Leibniz ini dua tokoh penemu kalkulus. Dulunya penemu kalkulus abad ke-17, abad ke-18 itu dimenangkan oleh Isaac Newton. Jadi penemu kalkulus pertama waktu itu dianggapnya Isaac Newton, tapi terjadi perselisihan karena Leibniz juga menemukan. Setelah sekian lama, sampai di abad modern ini, akhirnya disimpulkan bahwa Leibniz adalah penemu kalkulus. Yaitu dua-duanya. Jadi Isaac Newton dan kalkulus ternyata masing-masing mengembangkan kalkulus dengan caranya tersendiri yang berbeda memang. Ya tentu saja intinya sama tapi berbeda banyak hal. Dua-duanya adalah tokoh kalkulus. Kecil penuh arti. Apa itu? Kehebatan kalkulus adalah bisa menghitung yang kecil-kecil mendekati nol, yaitu pakai limit x menuju nol. Atau infinitesimal, itu kalau pakai Leibniz ya. Kalau yang pakai formal, sekarang pakai limit. Kecil penuh arti. Kecil penuh arti itu begini, bahwa sesuatu yang kecil-kecil, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, kalau itu di Indonesia. Dan itu memang benar secara kalkulus. Gini contohnya ya, kalau saya bergerak, misalkan naik mobil di jalan tol nih, dengan kecepatan 60 km. Bagaimana saya tahu kecepatan itu 60 km per jam? Ya, tinggal saya tunggu aja. Misalkan saya kilometer 100 nih. Kemudian selama 1 jam maju sampai kilometer 160. Berarti kan maju 60 km per 1 jam. Jadi kecepatan saya adalah 60 km per jam. Gimana cara ngitungnya tadi? Kan nunggu 1 jam. Nunggu bergerak selama 1 jam sejauh 60 km. Nah, itu terlalu lama, terlalu besar. Dengan Newton, dengan kalkulus, dengan Leibniz, kita bisa menghitung. Tidak perlu waktu 1 jam, kita hanya cukup 1 detik. Kita hanya cukup 1 milidetik, sudah bisa menentukan kecepatan itu 60 km per jam. Gimana caranya? Yaitu pakai kalkulus turunan. Jadi dengan turunan, nah dengan kalkulus ini, kita jadi tahu perubahan itu bahkan setiap saat, setiap detik, setiap milidetik. Caranya gimana? Ya di video-video Paman Apik kan ada ya. Nah sekarang kita bicara filsafat, bicara garis besarnya saja. Jadi itu kegunaan dari kalkulus yang tadinya kecil-kecil, seperti tidak berguna, dengan kalkulus yang kecil-kecil itu ternyata penuh arti. Terutama untuk turunan, untuk kecepatan. Paman, kalau dosa kecil gimana? Ya dosa kecil kalau segera bertaubat, moga-moga diampuni. Gitu ya. Dosa kecil kalau diulang kecil-kecil-kecil, nah bisa gawat, bisa sangat berarti. Begitu juga kalau sekecil ya, sekecil biji zarah, biji zarah, itu pun amal juga tetap diperhitungkan, dihitung oleh Tuhan. Jadi kalkulus itu kecil-kecil itu semua bisa untuk menghitung. Itu yang ke-1. Kecil itu penuh arti. Salah satunya adalah belajar diferensial tadi ya. 1 milidetik. Nah sekarang besar penuh makna. Apa itu besar penuh makna? Yaitu integralnya. Jadi kalau integral itu yang tadi kecil-kecil semua dijumlahkan, seluruhnya total, itu integral. Nah Leibniz mengembangkan kalkulus itu berbasis integral malahan. Jadi luas daerah yang melengkung-lengkung, nah ini kalau Paman Apik bisa lihat ya, yang digambar ini kan Leibniz nih. Nah ini gambar yang melengkung ini, luasnya itu melengkung itu bisa dihitung. Kan kalau kita bisa menghitung, kalau nggak pakai kalkulus kan panjang kali lebar, harus bentuk persegi panjang, ya bentuk-bentuk beraturan. Kalau dengan kalkulus bentuk melengkung-lengkung kayak apapun, sebesar apapun, itu bisa dihitung. Sehingga berapa energi yang kita butuhkan misalkan untuk
memproduksi sebuah video, itu bisa dihitung dengan integral kalkulus misalnya. Bisa, gitu ya. Jadi berapa panas yang dibutuhkan untuk merebus 1 ton air misalkan. Nah, itu bisa pakai kalkulus, karena detik demi detik kemudian diintegralkan semua. Jadi besar penuh makna, kecil penuh arti. Itu kalkulus. Kalau Newton, yang sebelah kiri itu, ya, yang sampingnya Leibniz itu, mengembangkan kalkulus justru dari diferensial. Jadi dari perubahan-perubahan yang sedikit-sedikit, kecil penuh arti. Itu adalah kalkulus diferensial, turunan. Kalau besar penuh makna, itu menjumlahkan semua, adalah integral. Jadi itu filsafat dari integral. Nah, integral bisa dikembangkan juga untuk menghitung volume. Kalau volume dari bola kan bisa langsung ya. Volume dari kubus langsung. Nah, volume dari kendi, tahu kendi? Atau barang-barang antik, nah itu bisa dihitung pakai integral, pakai kalkulus. Jadi itu kehebatan dari kalkulus, besar penuh makna. Dan yang ketiga, mengapa kita pendidikan ini perlu kalkulus? Ya, jadi untuk mengembangkan pendidikan adalah karena alam ini dinamis. Jadi pendidikan kita juga harus berjalan dinamis. Dinamis. Berbagai macam pihak saling mempengaruhi. Dinamis. Contohnya ini Paman Ampik ya. Kalkulus ini kan bisa sistem persamaan diferensial yang sering dikenal, memanfaatkan tadi diferensial, kalkulus, dan juga integral, dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Laplace, oleh Euler, dan sebagainya. Itu nanti jadi sistem dinamis. Paman Apik mencontohkan ini menganalisis sistem dinamis dari COVID di Indonesia. Kalau kita lihat grafiknya sudah mulai naik turun ya. Kalau kemarin-kemarin sebelum Januari 2021 ya, sampai Januari 2021, itu grafiknya nanjak terus. Sistem dinamis tapi kok nanjak terus? Sebenarnya ini belum sampai puncak berarti. Nah, tampaknya di akhir Januari sudah mulai turun. Dan kemudian mulai naik lagi, Februari, Maret, naik turun. Ini grafik kemana ya? Grafik reproduksi R nasional. Kalau melihat kayak gini, sistem dinamis secara kalkulus, bisa kelihatan bahwa memang sudah mulai pandemi di Indonesia sudah mulai stabil dinamis gitu ya. Jadi sehari ada 5.000, ada 6.000, tampaknya seperti itu karena itu dipengaruhi oleh perilaku oleh masyarakat ya, dan juga oleh kecepatan penyembuhan. Nah ini dengan kalkulus. Paman Apik menganalisis ini dengan kalkulus semua. Bagaimana untuk mengendalikan pandemi? Bisa nggak? Bisa dengan berbagai macam cara. Kalau Paman Apik kesimpulannya dengan kalkulus ini kalau mau mengendalikan dinamisnya dari pandemi di Indonesia adalah dengan manajemen perilaku, macam-macam ya manajemen perilakunya, pakai masker, kemudian juga vaksin dan sebagainya. Dan yang kedua adalah percepatan penyembuhan. Itu duanya, itu dari model kalkulus. Jadi, apa arti kalkulus? Kita belajar kalkulus, artinya adalah sangat banyak. Paman Apik meringkaskan 3 saja, yaitu kalau diferensial, yaitu kecil itu penuh arti, kalau integral, besar itu penuh makna, dan kalau satu kesatuan, alam semesta adalah dinamis. Maka kita harus semangat, dinamis, optimis untuk terus maju. Itu dari Paman Apik. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada komen-komen, silahkan. Jadi kalau akhirnya pada sistem itu dinamis sesuai dengan filsafat yang dikembangkan Paman Apik ya, filsafat dinamis. Terima kasih.